Bukan ranah saya untuk mengkomentar mereka saling melapor, mereka ke dewan seperti itu, bukan ranah saya. Paling penting sih sesuai kapasitas saja saya gitu. Dok, menurut dokter. Waduh, udah senyum-senyum lagi nih. Menurut dokter, orang awam atau rekan sejawat sesama dokter boleh mereview nggak selain BPOM terkait dia punya laboratorium sendiri atau laboratorium yang lain? Dokter sendiri gimana? Mereview ya. Jadi gini, memang kan ini memang aturannya masih masih digodok ya teman-teman ya. Kalau kita melihat dari undang-undang, dari ketentuan kita sebagai customer, kita bisa-bisa saja kan membeli suatu barang dan mereviewnya. Kan bukan cuma skincare, sekarang banyak sekali makanan kita review, ya kan, apalagi makanan. Tapi mungkin makanan tidak ada huru-hara ya sekarang ya. Mulai ya. Fashion dan lain-lain, dan skincare mungkin mulai. Itu kalau dari segi sebagai customer, saya nggak tahu ya, karena juga saya nggak tahu undang-undangnya, tapi setahu saya dari lembaga konsumen bisa seperti itu kalau kita sebagai customer. Nah, kalau kita sebagai expertise lain mereview itu, memang kemarin BPOM sarankan ke BPOM dulu. Kalau misalnya ada sesuatu yang menjanggal, ke BPOM dulu, baru ada mungkin nanti BPOM yang ditindaki gitu. Itu yang sekarang terjadi. Tapi memang sebelum itu teman-teman juga yang mereview, saya juga pernah, tapi waktu itu kami prihatin karena banyak sekali skincare yang isinya yang sangat berbahaya. Itu yang kami prihatin. Saya sendiri prihatin kenapa? Saya ada puluhan klinik di seluruh Indonesia. Saya pernah praktek di Manado, di Gorontalo, di Ambon, kan saya orang timur. Itu saya banyak sekali dapati pasien 70% yang datang ada flek itu korban merkuri gitu, dan sangat prihatin. Dan bahkan ada yang sampai bukan cuma efek ke kulit, efek ke kesehatan. Misalnya ada yang keguguran, berpengaruh di janin, dan bahkan bisa jadi kanker kulit. Keprihatinan itu yang kita bawa kemarin, yang kita mengedukasi, kok skincare ini yang isinya ada merkuri sudah dilarang BPOM terus menerus. Mungkin teman-teman kan sering meliput ya, itu brand ada terus tiap tahun, toh masih beredar. Dok, tapi kan mungkin dokter nih paling ayu. Apa tuh skincare dokter sendiri pernah di-review? Banyak, boleh kalian review, banyak banget di-review. Cuma kan dari aku ya aman-aman saja, karena saya dokter, saya dapat pertanggungjawabkan atas skincare saya. Dok, intinya sih. Aduh, iya. Semua bestie saya. Yang ini teman saya, yang ini apa tuh? Soalnya saya nggak pakai kacamata nih. Pakai kacamata gue. Yang itu semua bestie saya, ini teman saya, ini teman saya. Kita kan sama dokter ya, rekan sejawat. Mungkin harapan apa sih dengan bisa berkontak? harapan? Ya mungkin apakah berharap mereka berdamai atau seperti apa? Ya, semoga baik-baik saja. Itu yang saya harapkan. Saya tidak ikut campur antara kedua belah pihak yang ada urusannya. Itu saya memandang sebagai rekan sejawat dan mungkin sebagai teman yang mengenal dua-duanya. Saya juga karena dibilang kok bisa dua kali atau saya sudah berada sebagai teman, saya sudah pernah bilang coba kita duduk bareng-bareng dan sebagainya. Cuma mungkin gini, bukan hak saya juga untuk komentar itu, kan mereka mungkin ada alasan masing-masing. Saya juga tidak menyalahkan sih. Dok, sebenarnya intinya dok terkait ini kan tadi bilang dokter sudah survei ke berbagai daerah ya. Bukan kita survei, gue malah praktek. Ibaratnya kondisi memprihatinkan dengan ini kan menjadi atensi para dokter dan BPOM sendiri harusnya ya. Ibaratnya dengan undang-undang perlindungan konsumen ini kan harusnya benar-benar harus diplotis lagi gitu. Karena kan para reviewer dengan yang undang-undang itu juga harus digunakan, BPOM juga. Nah ini harus ada ibaratnya kolaborasi antara reviewer sama BPOM. Setuju. Itu kemarin kan kami Badan BPOM memanggil kami, termasuk saya juga di dalam. Setelah itu juga saya bertemu ke kepala BPOM. Kalau mungkin lihat di sosial media saya, BPOM akhirnya saya turut mengkampanyekan dengan BPOM gitu. Ada konten-konten di saya yang berkolaborasi dengan BPOM dan kepala BPOM gitu. Jadi bagi saya selama kita hidup di negara tercinta kita Republik Indonesia, kita terus taat aturan. Dan lembaga resmi yang menaungi skincare, makanan, obat-obatan adalah BPOM. Nah, apa yang dibilang BPOM ya, sebagai warga negara yang baik, saya itu. Dok, tadi bilang bahwa supaya 10 hari ini berhenti. Ya. Dan lagi saya bukan sepakat atau tidak. Kalau saya ikut aturan. Tapi saya juga tidak menyalahkan teman-teman saya yang masih mereview atau dan sebagainya. Itu haknya mereka. Karena saya kapasitas sebagai dokter dan warga negara. Saya bukan BPOM, saya bukan polisi gitu.
Saya tidak, bukan kapasitas saya, Pak. Dok. Ini kan cabul nih, ya, berkubu-kubu sekarang. Iya. Gini amat sih dokter-dokter estetik gitu. Udah ada orang belum sama Idi. Ini Allah lagi. Siapa? Idi. Kita kalau Indonesia ini. dan yang lain. Ayo kita cari jalan keluar. Oh, jadi usul yang baik. Selama ini sih saya nggak tahu ya teman-teman yang lain, tapi selama ini sih dari saya belum pernah. Selama ini kami pribadi pendekatan secara pertemanan ke masing-masing gitu. Tapi ide yang baik. Mudah-mudahan juga mungkin yang mendengar ini mungkin dari Bapak pengurus ini, saya juga anggota IDC. Mudah-mudahan kita bisa ada diskusi ya. Dok, terakhir dari saya. Sebenarnya simpel intinya kan, kalau kita benar kombinasi bahan-bahan itu benar, tidak overclaim. Mereka tidak takut ya? Nggak usah takut dan juga tidak usah saling lapor-lapor. Menurut dokter gimana? Mestinya gitu. Contoh kita menjual nasi goreng ayam. Di dalamnya kita udah bilang ada nasi, ada kecap, ada sambal, ada ayam.